Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Kali ini saya akan melanjutkan membaca bab ke-15, 16, dan 17. Bab 15, Linda, kurang itu lebih. Percobaan kami yang paling dikenal dan kontroversial melibatkan seorang perempuan fiktif bernama Linda. Amos dan saya membuat soal Linda untuk memberi bukti telak mengenai peran heuristik dalam pertimbangan dan ketidakcocokan heuristik dengan logika. Inilah cara kami mendeskripsikan Linda. Linda berumur 31 tahun, lajang, berani bicara, dan sangat cerdas. Dia dulu mahasiswi filsafat. Sewaktu masih mahasiswi, dia sangat peduli dengan isu diskriminasi dan keadilan sosial, dan juga terlibat demonstrasi anti-nuklir. Orang-orang yang mendengar deskripsi itu pada 1980-an selalu tertawa karena mereka langsung tahu Linda kuliah di University of California, Berkeley, yang ketika itu terkenal karena mahasiswa-mahasiswanya yang radikal dan melek politik. Di salah satu percobaan kami memberi 8 kemungkinan skenario Linda kepada para peserta. Seperti pada soal Tom W, sebagian orang mengurutkan skenario-skenario itu berdasarkan keterwakilan, lainnya berdasarkan probabilitas. Soal Linda ini mirip, tapi ada pelintirannya. Pertama, Linda seorang guru sekolah dasar. 2. Linda bekerja di toko buku dan ikut kelas yoga. 3. Linda aktif dalam pergerakan feminisme. 4. Linda pekerja sosial bidang psikiatri. 5. Linda anggota League of Women Voters. 6. Linda seorang kasir bank. 7. Linda seorang sales asuransi. 8. Linda seorang kasir bank dan aktif di pergerakan feminisme. Soal itu sudah menunjukkan umurnya dengan berbagai cara. Language of Women Voters tak lagi seterkenal dulu dan gagasan pergerakan feminisme terdengar kuno. Sebagai bukti perubahan status perempuan dalam 30 tahun terakhir. Tapi pada zaman Facebook pun, kita masih mudah menebak konsensus pertimbangan yang hampir sempurna. Linda sangat cocok untuk feminis aktif, lumayan cocok untuk seorang yang bekerja di toko buku dan ikut kelas yoga, dan sangat tidak cocok dengan kasir bank atau sales asuransi. Sekarang, pusatkan perhatian ke bagian penting di daftar. Apakah Linda lebih terlihat seperti kasir bank atau kasir bank yang aktif di pergerakan feminisme? Semua orang sepakat bahwa Linda lebih cocok dengan gagasan kasir bank feminis dibanding stereotipe kasir bank. Stereotipe kasir bank bukanlah aktivis feminisme, dan menambahkan perincian itu ke deskripsi menjadikan ceritanya lebih koheren. Kejutan muncul di pertimbangan kemungkinan karena ada hubungan logis antara kedua skenario. Berpikirlah dengan diagram Venn. Himpunan kasir bank feminis termasuk dalam himpunan kasir bank. Karena semua kasir bank feminis adalah kasir bank. Oleh karena itu, probabilitas Linda itu kasir bank feminis mesti lebih rendah dibanding probabilitas Linda itu kasir bank. Ketika Anda menunjukkan satu kemungkinan peristiwa dengan lebih terperinci, Anda hanya bisa merendahkan probabilitasnya. Oleh karena itu, soal tersebut membuat konflik antara intuisi, keterwakilan, dan logika probabilitas. Percobaan awal kami adalah antar subjek. Tiap peserta melihat 7 skenario yang memuat hanya satu skenario kritis, kasir bank atau kasir bank feminis. Beberapa peserta mengurutkan skenario berdasarkan kemiripan, lainnya berdasarkan kemungkinan. Seperti kasus Tom W, peringkat rata-rata berdasarkan kemiripan dan kemungkinan itu identik. Kasir bank feminis lebih tinggi peringkatnya daripada kasir bank di kedua urutan. Lalu kami lanjutkan percobaan menggunakan
rancangan dalam subjek. Kami susun kuesioner seperti yang Anda baca dengan kasir bank di urutan ke-6 dan kasir bank feminis terakhir. Kami yakin para peserta bakal memperhatikan hubungan antara kedua hasil dan urutan yang mereka buat akan konsisten dengan logika. Malah, kami sangat yakin dengan hal itu sampai-sampai kami pikir tidak perlu mengadakan percobaan tersendiri. Asisten saya sedang menjalankan percobaan lain di lab dan dia meminta para peserta menjawab kuesioner Linda baru ketika akan pergi, persis sebelum mereka dibayar. Seketika 10 kuesioner sudah menumpuk di baki meja asisten saya ketika saya iseng melihatnya dan mendapati semua peserta mengurutkan kasir bank feminis lebih mungkin terjadi daripada kasir bank. Saking kagetnya, saya masih menyimpan ingatan lampu kilat warna abu-abu meja logam itu dan lokasi tiap orang ketika saya mendapat penemuan itu. Buru-buru saya telepon Amos dan girang untuk memberitahu dia apa yang telah kami temukan. Kami telah mengadu logika dengan keterwakilan, dan keterwakilan menang. Dalam bahasa buku ini, kami telah mengamati suatu kegagalan sistem 2. Para peserta kami punya kesempatan yang adil untuk mendeteksi relevannya aturan logika, karena kedua hasil ditampilkan pada peringkat yang sama. Mereka tidak memanfaatkan kesempatan itu. Waktu kami perluas percobaannya, kami dapati bahwa 89% mahasiswa S1 di sampel kami melanggar logika probabilitas. Kami yakin peserta yang mengerti statistika akan mendapat hasil lebih baik. Jadi kami berikan kuesioner itu kepada mahasiswa-mahasiswa doktoral di program ilmu keputusan di Stanford Graduate School of Business yang semuanya sudah ikut kuliah lanjutan probabilitas statistika dan teori keputusan. Kami terkejut lagi, 85% peserta juga menganggap kasir bank feminis lebih mungkin daripada kasir bank. Dalam apa yang belakangan kami sebut sebagai upaya makin putus asa. Untuk menyingkirkan kesalahan itu, kami sajikan Linda ke kelompok-kelompok besar orang dan ajukan pertanyaan sederhana ini. Pilihan mana yang lebih mungkin? Linda seorang kasir bank dan aktif di pergerakan feminisme. Versi gamblang soal tersebut membuat Linda terkenal di beberapa kalangan dan mendatangkan kontroversi bertahun-tahun kepada kami. Sekitar 85% sampai 90% mahasiswa S1 di beberapa universitas besar memilih pilihan kedua bertentangan dengan logika yang luar biasa. Mereka yang melanggar logika, waktu saya tanyai kelas S1, saya dengan kesal, "Kalian sadar tidak, kalian sudah melanggar satu aturan logika dasar." Seseorang di barisan belakang berteriak, "Memangnya kenapa?" Dan seorang mahasiswa pasca sarjana yang melakukan kesalahan sama mencoba membela diri dengan berkata, "Saya pikir Anda cuma minta pendapat saya." Frasa sesat pikir umumnya digunakan ketika orang gagal menerapkan satu aturan logika yang jelas-jelas relevan. Amos dan saya memperkenalkan gagasan sesat pikir penggabungan yang orang lakukan ketika menganggap penggabungan dua peristiwa, dalam hal ini kasir bank dan feminis, lebih mungkin daripada salah satu peristiwa kasir bank dalam perbandingan langsung. Seperti pada ilusi Muller-Lyer, sesat pikir penggabungan tetap menarik biarpun sudah kita kenali sebagai sesat pikir. Ahli ilmu alam Stephen Jay Gould menjabarkan pergulatannya sendiri dengan soal Linda. Dia tentu saja tahu jawaban yang benar, tapi tulisannya orang kecil dalam kepalaku terus meloncat-loncat meneriak, "Kiku." Dia tidak bisa cuma seorang kasir bank, baca deskripsinya. Orang kecil itu tentunya sistem 1. Gould yang berbicara kepadanya dengan nada memaksa. Terminologi dua sistem belum ada waktu Gould menulis itu. Jawaban yang tepat untuk versi singkat soal Linda adalah
Tanggapan mayoritas di hanya satu penelitian kami, 64% dalam satu kelompok mahasiswa pasca sarjana ilmu sosial di Stanford dan Berkeley dengan tepat menyatakan kasir bank feminis lebih kecil kemungkinannya daripada kasir bank. Di versi asli dengan 8 pilihan, hanya 15% dari kelompok mahasiswa serupa yang menjawab seperti itu. Perbedaan itu menjadi pelajaran. Versi panjang memisah dua pilihan penting dengan satu pilihan lain, sales asuransi. Dan para pembaca mempertimbangkan tiap pilihan secara independen tanpa membandingkan keduanya. Sementara itu versi pendek menuntut perbandingan eksplisit yang menggerakkan sistem dua dan membuat sebagian besar mahasiswa yang paham statistika menghindari sesat pikir. Sayangnya, kami tidak mendalami penalaran minoritas cukup besar, 36% dalam kelompok pakar yang memilih jawaban keliru. Pertimbangan probabilitas yang diajukan para peserta penelitian kami di soal Tom W. dan Linda berhubungan erat dengan pertimbangan keterwakilan, kemiripan dengan stereotipe, keterwakilan termasuk kelompok sejumlah penilaian dasar saling terkait yang mungkin dimunculkan bersama-sama. Hasil-hasil yang paling terwakili berpadu dengan deskripsi kepribadian untuk menghasilkan cerita paling koheren. Cerita paling koheren tidak harus yang paling mungkin terjadi, tapi terasa bisa dipercaya, dan gagasan koherensi kemungkinan dipercaya dan probabilitas gampang tercampur pada orang yang tak waspada. Penggantian tak kritis probabilitas dengan kemungkinan dipercaya punya efek sangat merusak pada pertimbangan ketika skenario digunakan sebagai alat perkiraan. Simak dua skenario berikut yang disajikan ke berbagai kelompok dengan permintaan menilai probabilitas keduanya. 1. Banjir besar di suatu tempat di Amerika Utara tahun depan yang menenggelamkan 1.000 orang. Gempa di California pada satu waktu tahun depan menyebabkan banjir yang menenggelamkan 1.000 orang. Skenario gempa California lebih terkesan bisa dipercaya daripada skenario Amerika Utara, walau probabilitasnya jelas lebih kecil. Sebagaimana diperkirakan, pertimbangan probabilitas lebih tinggi bagi skenario yang lebih lengkap dan terperinci, bertentangan dengan logika. Itu jebakan bagi para pembuat prediksi dan klien mereka. Menambah perincian pada skenario membuat skenario makin persuasif, tapi lebih kecil kemungkinannya terjadi. Untuk mengapresiasi peran kemungkinan dipercaya, simak pertanyaan-pertanyaan berikut. Pilihan mana yang lebih mungkin? Mark berambut pirang. Dan pilihan mana yang lebih mungkin? Jane seorang guru atau Jane seorang guru dan berjalan kaki ke tempat kerja. Kedua pertanyaan itu punya struktur logika yang sama dengan soal Linda, tapi tidak menyebabkan sesat pikir, karena pilihan lebih terperincinya sekedar lebih terperinci, bukan lebih bisa dipercaya atau lebih koheren, atau ceritanya lebih bagus. Evaluasi kemungkinan dipercaya dan koherensi tidak memberi usul dan jawaban bagi pertanyaan probabilitas, tanpa adanya intuisi yang menyaingi logika menang. Kurang itu lebih, kadang bahkan dalam evaluasi bersama. Christopher Hess dari University of Chicago meminta orang menyebut harga peralatan makan yang ditawarkan dalam orbral di toko setempat yang biasa menawarkan peralatan makan dengan harga antara $30 dan $60. Ada 3 kelompok dalam percobaannya. Tampilan berikut ditunjukkan ke satu kelompok. Hess menyebutnya evaluasi bersama karena memungkinkan perbandingan antara kedua set. Dua kelompok lain hanya diperlihatkan salah satu
dari kedua set. Ini evaluasi tunggal. Evaluasi bersama adalah percobaan dalam subjek dan evaluasi tunggal adalah percobaan antar subjek. Set A terdapat 40 barang yaitu 8 piring makan, semua kondisi baik, 8 mangkuk sup atau salad, semua kondisi baik, 8 piring kecil, semua kondisi baik, 8 cangkir, 2 pecah, 8 tatakan, 7 pecah. Set B terdapat 24 barang yaitu 8 piring makan, semua kondisi baik, 8 mangkuk sup atau salad, semua kondisi baik, dan 8 piring kecil, semua kondisi baik. Dengan menganggap barang-barang di kedua set bermutu sama, mana yang berharga lebih tinggi? Pertanyaannya mudah. Anda bisa melihat bahwa set A mengandung semua isi set B, ditambah 7 peralatan lain yang utuh dan mestinya bernilai lebih tinggi. Para peserta percobaan evaluasi bersama HES memang bersedia membayar lebih banyak untuk set A dibanding set B. $32 versus $30. Hasilnya berbalik di evaluasi tunggal. Ketika set B dihargai jauh lebih tinggi daripada set A, $33 versus $23. Kita tahu mengapa itu terjadi. Himpunan termasuk set peralatan makan diwakili oleh norma dan prototipe. Anda bisa langsung merasa bahwa nilai rata-rata peralatan makan di set A lebih rendah daripada set B karena tidak ada yang mau membeli piring pecah. Jika nilai rata-rata mendominasi evaluasi, tak mengherankan set B dinilai lebih tinggi. Hess menamai polanya kurang itu lebih dengan menghilangkan 16 barang dari set A, 7 utuh, nilai set A naik. Temuan Hess diulang oleh ahli ekonomi percobaan John List dalam pasar kartu bisbol. Dia melelang beberapa set berisi 10 kartu bernilai tinggi dan set-set yang sama ditambah 3 kartu bernilai biasa. Seperti pada percobaan peralatan makan, set-set lebih besar dinilai lebih tinggi daripada set-set kecil dalam evaluasi bersama, tapi lebih rendah dalam evaluasi tunggal. Dari sudut pandang teori ekonomi, hasil itu meresahkan. Nilai ekonomi set peralatan makan atau kumpulan kartu bisbol adalah variabel mirip jumlah. Menambahkan benda bernilai ke positif dalam set seharusnya menambah nilai set. Soal Linda dan soal peralatan makan punya struktur yang sama persis. Probabilitas seperti nilai ekonomi adalah variabel mirip jumlah seperti digambarkan oleh contoh berikut. Peluang Linda seorang kasir sama dengan peluang Linda seorang kasir feminis ditambah peluang Linda seorang kasir non-feminis. Itu juga alasannya, seperti di penelitian peralatan makan Hess, evaluasi tunggal soal Linda menghasilkan pola kurang itu lebih. Sistem 1 membuat rata-rata, bukannya menjumlahkan, sehingga waktu kasir bank non-feminis dihilangkan dari set, probabilitas subjek meningkat. Namun, sifat mirip jumlah pada variabel probabilitas lebih tidak jelas dibandingkan pada uang. Alhasil evaluasi bersama hanya menghilangkan kesalahan di percobaan Hess, tidak di percobaan Linda. Linda bukan satu-satunya kesalahan penggabungan yang selamat dari evaluasi bersama. Kami menemukan pelanggaran logika yang sama di banyak pertimbangan lain. Para peserta di salah satu penelitian diminta mengurutkan 4 kemungkinan hasil turnamen tenis Wimbledon dari yang paling mungkin sampai paling tidak mungkin. Bjorn Borg adalah pemain tenis yang paling terkenal ketika penelitian itu dilakukan. Inilah hasil-hasilnya. A. Borg akan menang di pertandingan. B. Borg akan kalah di set pertama. C. Borg akan kalah di set pertama tapi menang pertandingan. D. Borg akan menang di set pertama tapi kalah dalam pertandingan. Pilihan kritisnya adalah B dan C. B adalah peristiwa lebih luas dan peluangnya mesti lebih besar daripada peristiwa lain yang dicakupnya.
bertentangan dengan logika, tapi tidak dengan keterwakilan atau ketermungkinan dipercaya. 72% peserta memberi probabilitas lebih rendah kepada B dibanding C. Contoh lain, kurang itu lebih dalam suatu perbandingan langsung. Lagi-lagi, skenario yang dianggap lebih besar, probabilitasnya jelas lebih bisa dipercaya, lebih cocok secara koheren dengan segala sesuatu yang diketahui mengenai pemain tenis terhebat di dunia. Untuk menyanggah kemungkinan sangkalan bahwa sesat pikir penggabungan disebabkan oleh salah tafsir probabilitas, kami membuat soal yang memerlukan pertimbangan probabilitas, tapi peristiwa-peristiwanya tidak dijabarkan dengan kata-kata, dan istilah probabilitas tidak muncul sama sekali. Kami memberitahu para peserta mengenai dadu, biasanya berisi 6 dengan 4 sisi hijau dan 2 sisi merah, yang akan diputar 20 kali. Mereka disodori 3 urutan hijau H dan merah M, dan diminta memilih salah satu. Mereka akan secara hipotesis memenangkan $25 jika urutan yang mereka pilih muncul urutan-urutannya. 1. MHMMM 2. HMHMMM 3. HMMMMM. Karena dadu tersebut punya sisi hijau 2 kali lebih banyak daripada sisi merah. Urutan pertama lumayan kecil kemungkinannya. Seperti kalau Linda seorang kasir bank, urutan kedua yang berisi 6 hasil. Lebih cocok dengan apa yang akan kita harapkan dari dadu itu, karena berisi 2H. Tapi urutan itu dibuat dengan menambahkan 1H ke awal urutan pertama. Jadi hanya bisa lebih kecil kemungkinannya daripada urutan pertama. Itulah padanan Linda yang kasir bank feminis tanpa kata-kata. Seperti di penelitian Linda, keterwakilan mendominasi. Hampir 2/3 peserta memilih bertaruh di urutan 2 dibanding urutan 1. Tapi ketika diberi argumen-argumen terkait kedua pilihan itu, sebagian besar menganggap argumen yang benar memilih urutan 1 lebih meyakinkan. Soal berikutnya adalah terobosan, karena kami akhirnya menemukan kondisi ketika sesat pikir penggabungan bisa sangat ditekan. Dua kelompok peserta percobaan melihat soal yang sama dengan ragam sedikit berbeda. Satu survei kesehatan dilakukan dengan sampel sejumlah laki-laki dewasa di British Columbia, segala umur dan pekerjaan. Mohon berikan perkiraan terbaik Anda atas nilai-nilai berikut. Suatu survei kesehatan dilakukan dengan sampel 100 laki-laki dewasa di British Columbia, segala umur dan pekerjaan. Mohon berikan perkiraan terbaik Anda atas nilai-nilai berikut. Berapa persen laki-laki dalam survei yang pernah mengalami satu atau beberapa kali serangan jantung? Berapa banyak dari 100 peserta survei yang pernah mengalami satu atau beberapa kali serangan jantung? Berapa persen laki-laki dalam survei berumur di atas 55 tahun dan pernah mengalami satu atau beberapa kali serangan jantung? Berapa banyak dari 100 peserta survei berumur di atas 55 tahun dan pernah mengalami satu atau beberapa kali serangan jantung? Kesalahan terjadi pada 65% anggota kelompok yang melihat soal versi kiri dan hanya 25% di kelompok yang melihat soal versi kanan. Saya akan meletakkan soalnya yang berbentuk tabel di description box. Mengapa pertanyaan berapa banyak dari 100 peserta jauh lebih mudah dari berapa persen? Satu kemungkinan penjelasan adalah bahwa rujukan kepada 100 orang memunculkan suatu prestasi ruang dalam benak. Presentasi ruang dalam benak. Bayangkan sejumlah besar orang diperintahkan mengatur diri menjadi kelompok-kelompok dalam satu ruangan yang memiliki nama dimulai dari huruf A sampai L. Silahkan berkumpul di sudut kiri depan. Mereka lalu diperintahkan mengatur diri lebih lanjut.
hubungan dengan himpunan jadi jelas, dan Anda bisa melihat bahwa orang-orang yang memiliki nama dimulai dengan huruf C adalah himpunan di dalam kerumunan di sudut kiri depan. Di pertanyaan survei kesehatan, orang-orang yang pernah mengalami serangan jantung berkumpul di satu sudut ruangan, dan beberapa di antaranya berumur di bawah 55 tahun. Tidak semua orang akan membayangkan seperti itu, tapi banyak percobaan selanjutnya menunjukkan bahwa representasi frekuensi demikian istilahnya memudahkan kita melihat bahwa satu kelompok berada dalam kelompok lain. Jawaban teka-teki tampaknya adalah karena pertanyaan berapa banyak membuat kita berpikir mengenai individu, sementara pertanyaan yang sama dengan kalimat berapa persen tidak membuat kita berpikir demikian. Apa yang kita pelajari dari penelitian mengenai kerja sistem 2 tersebut? Satu kesimpulan yang tidak baru adalah bahwa sistem 2 tidak selalu waspada. Para mahasiswa yang ikut serta dalam penelitian sesat pikir penggabungan jelas tahu logika diagram Venn, tapi mereka tidak menerapkannya. Biarpun semua informasi relevan disajikan buat mereka, absurdnya pola kurang itu lebih terlihat jelas di penelitian peralatan makan Hess dan mudah dilihat di representasi berapa banyak, tapi tidak terlihat oleh ribuan orang yang mengalami sesat pikir penggabungan di soal Linda yang asli dan soal-soal yang serupa. Di semua kasus tersebut, penggabungan tampak meningkatkan kemungkinan dipercaya, dan itu sudah cukup untuk persetujuan sistem 2. Kemalasan sistem 2 adalah bagian ceritanya. Saya percaya sebagian besar peserta percobaan bakal menghindari sesat pikir penggabungan kalau dibilang liburan mereka yang berikutnya bergantung kepada jawaban mereka. Dan jika mereka diberi waktu tak terbatas serta disuruh mengikuti logika dan jangan menjawab sampai yakin dengan jawaban mereka. Namun, liburan para peserta tak bergantung kepada jawaban yang benar. Mereka hanya menghabiskan sedikit waktu dan sudah puas dengan menjawab seolah ditanya mengenai pendapat. Kemalasan sistem 2 adalah fakta penting kehidupan dan pengamatan bahwa keterwakilan bisa mengganjal penerapan satu aturan logika yang jelas juga menarik. Yang luar biasa dalam soal Linda adalah kontrasnya dengan soal peralatan makan pecah. Kedua soal itu punya struktur yang sama, tapi memberi hasil yang berbeda. Orang yang melihat set peralatan makan dengan sebagian isinya pecah memberi harga sangat rendah kepada set itu. Perilaku mereka mencerminkan satu aturan intuisi. Orang lain yang melihat kedua set sekaligus langsung menerapkan aturan logika bahwa makin banyak peralatan makin tinggi nilainya. Intuisi menguasai pertimbangan dalam kondisi antar subjek, logika menguasai dalam evaluasi bersama. Sementara itu di soal Linda, intuisi sering mengalahkan logika bahkan dalam evaluasi bersama. Walau kami menemukan beberapa kondisi ketika logika unggul, Amos dan saya percaya bahwa pelanggaran terang-terangan logika probabilitas yang kami amati dalam soal yang gamblang itu menarik dan layak dilaporkan kepada para kolega kami. Kami juga percaya hasilnya memperkuat argumen kami mengenai kekuatan heuristik pertimbangan dan akan meyakinkan pihak-pihak yang ragu. Dan kami keliru dalam hal itu. Soal Linda malah menjadi studi kasus normal kontroversi. Soal Linda menarik banyak perhatian, juga menjadi magnet kritik untuk pendekatan kami terhadap pertimbangan. Seperti telah kami lakukan, para peneliti lain menemukan kombinasi perintah dan petunjuk yang mengurangi terjadinya sesat pikir dan penggabungan.
Menurut beberapa peneliti dalam konteks soal Linda, para peserta wajar saja memahami kata probabilitas seolah berarti kemungkinan dipercaya. Argumen itu kadang diperluas sampai mengesankan bahwa keseluruh usaha kami salah jalan. Jika satu ilusi kognitif yang mencolok dapat dilemahkan atau dijelaskan, yang lain pun bisa. Penalaran itu mengabaikan ciri unik sesaat pikir penggabungan sebagai kasus konflik antara intuisi dan logika. Bukti yang kami kumpulkan untuk heuristik dari percobaan antar subjek, termasuk penelitian Linda, tidak ditantang, sekedar tidak dibahas dan diabaikan karena ada terlalu banyak perhatian ke sesat pikir penggabungan. Efek total soal Linda adalah makin terlihatnya karya kami oleh masyarakat umum dan cacat kecil pada kredibilitas pendekatan kami di kalangan cendekia bidang ini. Itu bukan yang kami harapkan. Jika mengunjungi satu ruangan pengadilan, Anda akan melihat bahwa para pengacara menggunakan dua gaya kritik untuk menyerang suatu tuntutan. Mereka mengangkat keraguan mengenai argumen-argumen terkuat yang mendukungnya. Untuk melemahkan saksi, mereka berfokus pada bagian terlemah kesaksian. Fokus terhadap kelemahan juga wajar dalam debat politik. Saya tidak percaya fokus semacam itu pantas dalam kontroversi sains, tapi saya sudah pasrah menerima bahwa norma debat dalam ilmu sosial tidak melarang gaya argumen politis, terutama ketika taruhannya besar, dan meratanya bias dalam pertimbangan manusia adalah isu besar. Beberapa tahun lalu saya mengobrol santai dengan Ralph Hertwig, seorang yang selalu mengkritik soal Linda, dan pernah saya ajak berkolaborasi untuk menghilangkan perbedaan di antara kami, walau sia-sia. Saya tanya mengapa dia dan yang lain memilih hanya memusatkan perhatian kepada sesat pikir penggabungan, bukan temuan lain yang memberi dukungan lebih kuat bagi posisi saya. Dia tersenyum sambil menjawab, yang itu lebih menarik, sambil menambah bahwa soal Linda telah menarik perhatian begitu besar sehingga saya tidak punya alasan untuk mengeluh. Bicara tentang kurang itu lebih. Mereka membuat skenario yang sangat rumit dan bersikeras menyebutnya sangat mungkin terjadi. Sebenarnya tidak, skenario itu sekedar cerita yang bisa dipercaya. Mereka menambahkan hadiah murah ke produk mahal sehingga keseluruhannya jadi kurang menarik. Dalam kasus ini, kurang itu lebih. Biasanya perbandingan langsung membuat orang lebih berhati-hati dan logis, tapi tidak selalu. Kadang intuisi mengalahkan logika, biarpun jawaban yang benar ada tepat di depan kita. Bab 16. Penyebab mengalahkan statistika. Simak skenario berikut dan catat jawaban intuitif Anda terhadap pertanyaannya. Sebuah taksi terlibat insiden tabrak lari pada malam hari. Dua perusahaan taksi, hijau dan biru, beroperasi di kota. Anda diberi data berikut. 1. 85% taksi di kota adalah hijau dan 15% adalah biru. 2. Seorang saksi melihat bahwa taksinya adalah taksi biru. Pengadilan menguji apakah saksi bisa diandalkan dalam keadaan seperti malam insiden dan menyimpulkan saksi bisa mengidentifikasi dengan benar kedua kemungkinan warna taksi pada 80% percobaan dan salah pada 20% sisanya. Berapa probabilitas taksi yang terlibat dalam insiden itu taksi biru, bukan taksi hijau? Itu soal standar inferensi Bayesian. Ada dua potong informasi, satu nilai dasar dan kesaksian yang kurang bisa diandalkan. Tanpa saksi, probabilitas taksi biru bersalah adalah 15%. Nilai dasar untuk biru. Jika kedua perusahaan taksi punya taksi yang sama banyak, nilai dasar bakal kurang informatif dan Anda kiranya hanya mengandalkan saksi dan menyimpulkan bahwa probabilitasnya 80%.
kedua sumber informasi itu bisa dipadukan dengan aturan bias. Jawaban yang benar adalah 41%. Namun, Anda mungkin bisa menebak apa yang orang lakukan ketika menghadapi soal ini. Mereka mengabaikan nilai dasar dan mengikuti sanksi. Jawaban yang paling sering diberikan adalah 80%. Stereotipe sebab akibat. Sekarang simak variasi cerita yang sama dengan perubahan pada penyajian nilai dasar. Anda diberi data berikut. 1. Kedua perusahaan taksi mengoperasikan taksi dengan jumlah yang sama, tapi taksi hijau terlibat dalam 85% kecelakaan. 2. Informasi mengenai saksi sama dengan versi sebelumnya. Dua versi soal itu tak bisa dibedakan secara matematis, tapi secara psikologi cukup berbeda. Orang yang membaca versi pertama tidak tahu cara menggunakan nilai dasar dan sering mengabaikannya. Sementara itu, orang yang melihat versi kedua lumayan memperhatikan nilai dasar dan jawaban rata-rata mereka tak jauh dari jawaban Bayesian. Mengapa? Di versi pertama nilai dasar untuk taksi biru adalah fakta statistik mengenai taksi di kota. Akal budi yang lapar akan cerita sebab akibat tak menemukan apa-apa untuk dikunyah. Bagaimana jumlah taksi hijau dan biru di kota menyebabkan si sopir taksi terlibat tabrak lari. Sementara itu, di versi kedua, para sopir taksi hijau menyebabkan kecelakaan 5 kali lebih sering daripada taksi biru. Kesimpulannya langsung didapat. Sopir taksi hijau itu pasti orang sinting ugal-ugalan. Anda sekarang sudah membentuk stereotipe supir taksi hijau yang ugal-ugalan dan Anda menerapkannya ke sopir-sopir taksi hijau. Stereotipe itu dengan mudah dicocokkan dengan cerita sebab akibat, karena sifat ugal-ugalan adalah fakta yang relevan secara sebab akibat bagi sopir taksi. Dalam versi ini, ada dua cerita sebab akibat yang perlu dipadukan atau diselaraskan. Yang pertama adalah insiden tabrak lari yang secara alami menimbulkan gagasan bahwa pelakunya seorang taksi hijau yang ugal-ugalan. Yang kedua adalah kesaksian yang memberi kesan kuat bahwa taksinya biru. Kesimpulan dari kedua cerita mengenai warna taksi saling bertentangan dan nyaris saling meniadakan. Peluang untuk kedua warna taksi hampir seimbang. Taksiran Bayesian 41% mencerminkan fakta bahwa nilai dasar taksi hijau lebih ekstrim daripada keandalan saksi yang melaporkan taksi biru. Contoh taksi menggambarkan dua tipe nilai dasar. Nilai dasar statistik adalah fakta mengenai suatu populasi yang mencakup satu kasus, tapi tidak ada sangkut pautnya dengan kasus itu. Nilai dasar sebab akibat mengubah pandangan Anda mengenai bagaimana kasus terjadi. Kedua tipe informasi nilai dasar itu diperlakukan berbeda. Nilai dasar statistik biasanya diremehkan dan kadang malah diabaikan ketika informasi spesifik mengenai kasus tersedia. Nilai dasar sebab akibat diperlukan sebagai informasi mengenai kasus dan mudah dipadukan dengan informasi spesifik kasus lain. Soal taksi versi sebab akibat berbentuk stereotipe. Sopir taksi hijau berbahaya. Stereotipe adalah pernyataan mengenai kelompok yang setidaknya secara tentatif diterima sebagai fakta mengenai semua anggotanya. Ini dua contohnya. Sebagian besar lulusan sekolah ini melanjutkan kuliah. Hobi bersepeda menyebar luar di Perancis. Pertanyaan-pertanyaan itu langsung ditafsirkan. Pernyataan-pernyataan itu langsung ditafsirkan sebagai kecenderungan pada anggota-anggota kelompok dan cocok dicerita sebab akibat. Banyak lulusan sekolah itu mau dan mampu kuliah diduga karena ada kelebihan tertentu di sekolah tersebut. Ada kekuatan-kekuatan di budaya dan kehidupan sosial Perancis yang menyebabkan banyak orang Perancis hobi bersepeda.
Anda akan ingat fakta-fakta itu ketika memikirkan kemungkinan seorang lulusan sekolah itu melanjutkan pendidikan dengan kuliah atau ketika bertanya-tanya apakah harus mengangkat topik balap sepeda Tour de France dalam percakapan dengan orang Prancis yang baru Anda temui. Stereotipe adalah kata buruk dalam budaya kita, tapi saya menggunakannya secara netral. Salah satu ciri dasar sistem satu adalah mewakili kategori sebagai norma dan contoh prototipikal. Itulah cara kita berpikir mengenai kuda, lemari es, dan polisi New York. Kita ingat representasi satu atau beberapa anggota normal tiap kategori tersebut. Ketika kategorinya bersifat sosial, representasi itu disebut stereotipe. Beberapa stereotipe itu keliru secara negatif, dan stereotipe bernuansa permusuhan bisa punya konsekuensi mengerikan. Tapi fakta psikologis tak bisa dihindari. Stereotipe, benar atau tidak, adalah cara kita berpikir mengenai kategori. Boleh jadi Anda melihat ironi dalam konteks soal taksi. Pengabaian informasi nilai dasar adalah satu cacat kognitif. Kegagalan penalaran Bayesian dan pengandalan nilai dasar sebab akibat lebih disukai. Pembuatan stereotipe terhadap sopir taksi hijau memperbaiki akurasi pertimbangan. Namun dalam konteks lain seperti penerimaan pegawai atau pembuatan profil, ada norma sosial kuat yang mengecam stereotipe yang juga tercantum dalam hukum. Seperti itulah seharusnya dalam konteks sosial yang sensitif. Kita tidak mau mengambil kesimpulan yang bisa keliru mengenai individu berdasarkan statistika kelompok. Kita menganggap secara moral lebih baik nilai dasar diperlakukan sebagai fakta statistik mengenai kelompok daripada fakta anggapan mengenai individu. Dengan kata lain, kita menolak nilai dasar sebab akibat. Norma sosial yang menentang stereotipe termasuk penghakiman berdasarkan profil, sangat bermanfaat dalam menciptakan masyarakat yang lebih beradab dan adil. Tapi ada gunanya juga mengingat bahwa mengabaikan stereotipe yang sah pasti menyebabkan pertimbangan kurang optimal. Penolakan terhadap stereotipe adalah posisi moral yang layak dipuji. Tapi gagasan kelewat sederhana bahwa penolakan itu tidak memiliki kerugian adalah keliru. Kerugiannya layak ditanggung demi masyarakat yang lebih baik, tapi menyangkal keberadaan kerugian itu, meski memuaskan bagi jiwa dan tepat secara politik, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mengandalkan heuristik afeksi itu bisa dalam argumen bermuatan politis. Posisi yang kita dukung tidak memiliki biaya dan yang kita tentang tidak memiliki manfaat. Seharusnya kita bisa berbuat lebih baik. Situasi sebab akibat. Amos dan saya membuat berbagai variasi soal taksi, tapi bukan kami yang menciptakan gagasan kuat nilai dasar sebab akibat. Kami meminjamnya dari psikolog Icek Azen. Dalam percobaannya, Azen menunjukkan tulisan-tulisan singkat yang menjabarkan sejumlah mahasiswa yang mengikuti ujian di Yale kepada para peserta dan meminta peserta menilai probabilitas tiap mahasiswa lulus ujian. Manipulasi nilai dasar sebab akibatnya jelas. Azen memberitahu satu kelompok peserta bahwa para mahasiswa yang mereka lihat berasal dari kelas yang 75% mahasiswanya lulus ujian. Sementara kelompok lain diberitahu bahwa mahasiswa-mahasiswa yang sama itu berasal dari kelas yang hanya 25% mahasiswanya lulus ujian. Itu manipulasi yang kuat karena nilai dasar kelulusan memberi petunjuk untuk pengambilan kesimpulan langsung bahwa ujian yang hanya meluluskan 25% pasti amat sangat sukar. Tentu saja, kesukaran ujian adalah salah satu faktor penyebab yang menentukan hasil tiap mahasiswa. Sebagaimana diperkirakan, para peserta percobaan Azen sangat peka terhadap nilai dasar sebab akibat dan tiap mahasiswa dianggap lebih mungkin lulus ketika dibilang berasal dari kelas 75% lulus dibanding kalau berasal dari kelas 25% lulus.
Azen menggunakan cara cerdik untuk mengusulkan nilai dasar yang tidak bersifat sebab akibat. Dia memberitahu para peserta percobaan bahwa mahasiswa-mahasiswa yang mereka lihat diambil dari sampel yang dibentuk dari seleksi mahasiswa yang telah lulus atau tidak lulus ujian. Contohnya, informasi untuk kelompok yang sedikit lulusnya adalah sebagai berikut. Peneliti terutama tertarik dengan penyebab kegagalan dan membuat sampel yang 75% isinya mahasiswa yang tidak lulus ujian. Perhatikan perbedaannya. Nilai dasar adalah fakta statistik murni mengenai sumber kasus. Nilai dasar tidak berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan, yaitu apakah seorang mahasiswa lulus atau tidak lulus ujian. Sebagaimana diperkirakan, nilai dasar yang dinyatakan eksplisit punya pengaruh kepada pertimbangan, tapi berdampak lebih kecil daripada nilai dasar sebab akibat yang setara secara statistik. Tentu saja, bagi seorang pemikir Bayesian, kedua versi itu tak setara. Ada godaan untuk menyimpulkan bahwa kita telah mencapai kesimpulan yang memuaskan. Nilai dasar sebab akibat kita bisa digunakan, fakta statistik belaka diabaikan kurang lebih. Penelitian berikut salah satu yang paling saya sukai, menunjukkan bahwa situasinya lumayan rumit. Bisakah psikologi diajarkan? Sopir taksi ugal-ugalan dan ujian kelewat sukar menggambarkan dua kesimpulan yang bisa diambil orang dari nilai dasar sebab akibat. Satu ciri stereotipe yang dikaitkan dengan satu individu dan ciri penting situasi yang mempengaruhi hasil suatu individu. Peserta percobaan membuat kesimpulan yang tepat dan pertimbangan mereka jadi lebih baik. Sayangnya tidak selalu demikian adanya. Percobaan klasik yang akan saya jabarkan menunjukkan bahwa orang tak akan mengambil kesimpulan berdasarkan informasi nilai dasar yang bertentangan dengan kepercayaan lain. Percobaan itu juga mendukung kesimpulan tidak enak bahwa mengajar psikologi itu sebagian besar buang-buang waktu. Pelaksanaan percobaan sudah lama berselang oleh psikologi sosial Richard Nisbett dan mahasiswanya Ethne Borgida di University of Michigan. Mereka memberitahu para mahasiswa mengenai percobaan membantu terkenal yang dilaksanakan beberapa tahun sebelumnya di New York University. Tiap peserta percobaan itu diminta masuk ke kotak-kotak tersendiri dan berbicara lewat intercom mengenai kehidupan dan permasalahan pribadi mereka. Mereka disuruh berbicara bergantian selama 2 menit, hanya satu mikrofon yang aktif pada tiap giliran. Ada 6 peserta di tiap kelompok, salah satunya Ante peneliti. Si Ante berbicara lebih dulu mengikuti naskah yang disiapkan oleh pelaku percobaan. Dia menceritakan masalahnya dalam menyesuaikan diri dengan New York dan malu-malu mengakui bahwa dia suka kejang-kejang, terutama kalau stres. Semua peserta lalu mendapat giliran. Ketika mikrofon kembali menyala untuk si Ante, dia menjadi resah dan melantur, bilang merasa akan kejang dan meminta bantuan. Kata-kata terakhir yang terdengar dari dia adalah, "Bisakah tolong saya?" Bunyi tercekik. "Saya bisa mati, saya bisa mati, saya kejang, saya tercekik lalu diam." Pada saat itu, mikrofon peserta berikutnya langsung aktif dan tak ada lagi yang terdengar dari orang yang mungkin sedang sekarat itu. Menurut Anda, apa yang dilakukan para peserta percobaan? Sepengetahuan para peserta, salah seorang di antara mereka mengalami kejang dan minta bantuan, tapi ada beberapa orang lain yang dapat menanggapi. Jadi mungkin kita bisa tetap duduk diam dalam kotak. Begini hasilnya, hanya 4 dari 15 peserta yang langsung menanggapi permintaan tolong. 6 orang tidak pernah keluar dari kotak, sementara 5 lainnya baru keluar sesudah si orang kejang tercekik. Percobaan itu menunjukkan bahwa orang merasa tanggung jawabnya lepas ketika tahu bahwa orang lain sudah mendengar permintaan tolong. Apakah hasil itu mengejutkan Anda?
Sangat mungkin sebagian besar kita menganggap diri kita sendiri sebagai orang baik yang bakal bergegas membantu dalam situasi seperti itu, dan kita berharap orang baik lain berbuat serupa. Tentu saja, inti percobaan itu adalah menunjukkan bahwa harapan itu salah sasaran. Orang baik normal pun tidak bergegas membantu ketika berharap orang lain repot mengurusi orang kejam, dan itu termasuk Anda. Maukah Anda menyetujui pertanyaan berikut? Waktu saya membaca prosedur percobaan membantu, saya pikir saya bakal langsung membantu si korban, sebagaimana yang akan saya lakukan kalau hanya sendirian bersama si korban. Saya mungkin salah jika saya mendapati diri berada dalam situasi ketika orang lain berkesempatan menolong. Boleh jadi saya tidak maju menolong. Keberadaan orang lain bakal mengurangi rasa tanggung jawab pribadi saya lebih banyak daripada yang awalnya saya pikirkan. Itulah yang diharapkan dapat Anda pelajari oleh seorang pengajar psikolog. Anda sendiri akan membuat kesimpulan yang sama atau tidak. Profesor psikologi yang menjabarkan percobaan membantu ingin para mahasiswa memandang nilai dasar yang rendah itu sebagai nilai dasar sebab akibat, sebagaimana dalam kasus ujian Yale yang fiktif. Di kedua kasus, dia ingin para mahasiswa berkesimpulan bahwa nilai dasar kegagalan yang tinggi menyiratkan ujian yang sangat sukar. Pelajaran yang diharapkan didapat oleh para mahasiswa adalah bahwa suatu ciri kuat situasi, seperti penyeberangan tanggung jawab, membuat orang normal dan baik seperti mereka berperilaku tak membantu. Mengubah pemikiran mengenai hakikat manusia itu sukar, dan mengubah pandangan terhadap diri menjadi lebih negatif itu lebih sukar lagi. Nisbet dan Borgida menduga para mahasiswa bakal menolak melakukannya karena berat dan tidak enak. Tentu saja para mahasiswa bakal bisa dan mau membacakan rincian percobaan membantu dalam ujian, bahkan mengulang tafsir resmi berupa penyeberangan tanggung jawab. Tapi apakah kepercayaan mereka mengenai hakikat manusia benar-benar berubah? Untuk mencari tahu, Nisbet dan Borgida menunjukkan video wawancara singkat yang katanya dilakukan dengan dua orang yang telah ikut serta dalam penelitian itu kepada para mahasiswa. Wawancaranya pendek dan biasa-biasa saja. Yang diwawancara tampaknya orang baik, normal, biasa. Mereka menceritakan hobi, kegiatan waktu luang, rencana masa depan, yang semuanya biasa. Sesudah menonton video wawancara, para mahasiswa diminta menerka secepat apa orang itu membantu si orang asing yang kejam. Untuk menerapkan penalaran Bayesian dalam tugas para mahasiswa, Anda harus bertanya kepada diri sendiri dulu, apa tebakan Anda sendiri mengenai dua orang itu jika Anda tak melihat wawancara mereka? Pertanyaan itu dijawab dengan memeriksa nilai dasar. Kita sudah diberitahu bahwa hanya 4 dari 15 peserta percobaan yang langsung menolong sesudah permintaan pertama. Oleh karena itu, probabilitas sembarangan peserta langsung menolong adalah 27%. Jadi, kepercayaan Anda sebelumnya mengenai sembarang peserta seharusnya adalah bahwa dia tak langsung menolong. Berikutnya, logika Bayesian mewajibkan Anda mengubah pertimbangan berdasarkan informasi relevan mengenai individu. Namun video-video wawancaranya sengaja dirancang agar tidak informatif. Video-video itu tidak memberi alasan untuk menganggap orang-orang yang diwawancara itu lebih atau kurang suka menolong dibandingkan rata-rata orang. Tanpa informasi baru yang berguna, jawaban Bayesian adalah tetap menggunakan nilai dasar. Nisbet dan Borgida meminta dua kelompok mahasiswa menonton video-video itu dan memprediksi perilaku kedua orang. Para mahasiswa dalam kelompok pertama hanya diberitahu mengenai prosedur percobaan membantu, bukan hasilnya. Prediksi mereka mencerminkan pandangan mereka mengenai hakikat manusia dan pemahaman mereka akan situasinya.
Seperti bisa diperkirakan, mereka memprediksi kedua orang itu bakal langsung membantu si korban. Kelompok mahasiswa kedua tahu prosedur percobaan dan hasilnya. Perbandingan prediksi kedua kelompok memberikan jawaban untuk satu pertanyaan penting. Apakah para mahasiswa mempelajari sesuatu dari hasil percobaan yang mengubah cara pikir mereka? Jawabannya gamblang, mereka tidak mempelajari apapun. Prediksi mereka mengenai kedua orang itu tidak berbeda dengan prediksi para mahasiswa yang belum tahu hasil percobaan. Kelompok kedua tahu nilai dasar pada kelompok asal kedua orang yang diwawancara, tapi mereka tetap yakin orang-orang yang mereka lihat di video itu cepat membantu si orang asing yang kejam. Bagi para pengajar ilmu psikologi, hasil penelitian itu membuat kecil hati. Ketika mengajari mahasiswa mengenai perilaku orang dalam percobaan membantu, kami berharap para mahasiswa belajar sesuatu yang mereka belum ketahui. Kami ingin mengubah cara mereka berpikir mengenai berperilaku orang dalam situasi tertentu. Tujuan itu tak tercapai dalam penelitian Nisbet Borgida, dan tak ada alasan untuk percaya bahwa hasilnya bakal berbeda jika mereka memilih percobaan psikologi mengejutkan lainnya. Nisbet dan Borgida memang melaporkan temuan serupa ketika mengajar mengenai penelitian lain, yaitu tekanan sosial ringan membuat orang lebih kuat menerima rasa sakit karena disetrum daripada yang diduga kebanyakan kita. Dan mereka, para mahasiswa yang tak mendapat kesadaran baru mengenai kekuatan latar sosial, artinya tidak belajar apa-apa dari percobaan itu. Prediksi yang mereka buat mengenai sembarangan orang atau perilaku mereka sendiri menunjukkan bahwa mereka tidak berubah pikiran mengenai bagaimana mereka sendiri bakal bertindak. Mengutip kata-kata Nisbet dan Borgida, para mahasiswa diam-diam mengecualikan diri mereka sendiri, juga teman dan kenalan mereka dari kesimpulan percobaan yang mengejutkan mereka. Tapi para pengajar psikolog tak putus asa karena Nisbet dan Borgida melaporkan satu cara untuk membuat para mahasiswa mengerti inti percobaan membantu. Nisbet dan Borgida menghadirkan kelompok mahasiswa baru dan mengajari mereka prosedur percobaan tapi tidak memberitahukan hasilnya. Lalu kedua video ditayangkan dan para mahasiswa diberitahu bahwa dua orang yang mereka lihat tidak membantu si orang asing. Kemudian mereka disuruh menebak hasil percobaan. Hasilnya dramatis, tebakan para mahasiswa sungguh akurat untuk mengajarkan psikologi yang belum diketahui mahasiswa. Kejutan harus digunakan. Tapi kejutan seperti apa? Nisbet dan Borgida mendapati bahwa ketika mereka berikan fakta statistik yang mengejutkan kepada para mahasiswa tak belajar apa-apa. Tapi waktu para mahasiswa dikejutkan dengan kasus individual, dua orang baik yang tak membantu, mereka langsung membuat generalisasi dan menyimpulkan bahwa membantu itu lebih sukar daripada yang mereka kira. Nisbet dan Borgida merangkum hasilnya dalam satu kalimat yang mudah diingat. Keengganan subjek menyimpulkan yang khusus dari yang umum, hanya diimbangi kesediaan mereka menyimpulkan yang umum dari yang khusus. Itu kesimpulan yang sangat penting. Orang yang diajari fakta statistik yang mengejutkan mengenai perilaku manusia boleh jadi terkesan sampai-sampai memberitahu teman-temannya mengenai apa yang dipelajarinya. Tapi itu bukan berarti pemahamannya mengenai dunia benar-benar berubah. Ujian dalam belajar psikologi adalah ketika pemahaman Anda terhadap situasi berubah atau tidak, bukan pembelajaran fakta baru. Ada kesenjangan besar antara pemikiran mengenai statistik dan pemikiran mengenai kasus individual. Hasil statistik dengan tafsir sebab akibat lebih kuat pengaruhnya terhadap pemikiran kita dibanding informasi bukan sebab akibat. Tapi statistik sebab akibat yang meyakinkan pun tidak akan mengubah kepercayaan lama atau kepercayaan yang berakar di pengalaman pribadi. Di pihak lain, kasus individual yang mengejutkan punya dampak kuat dan merupakan alat mengejar psikologi yang lebih ampuh karena ketidakselarasannya harus diselesaikan
dan dimasukkan ke dalam cerita sebab akibat. Itulah sebabnya buku ini memuat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pembaca. Anda lebih mungkin belajar dengan menemukan kejutan di perilaku Anda sendiri dibanding mendengar fakta mengejutkan mengenai orang secara umum. Bicara tentang penyebab dan statistik, kita tidak bisa menganggap mereka akan belajar apapun dari statistika saja. Mari kita tunjukkan satu atau dua kasus individual yang mewakili untuk mempengaruhi sistem satu mereka. Tak perlu khawatir informasi statistik ini diabaikan. Sebaliknya, informasi ini akan langsung dipakai untuk membentuk stereotipe. Bab 17. Regresi ke rata-rata. Saya mendapat salah satu pengalaman eureka paling memuaskan dalam karir sewaktu mengajar instruktur penerbangan di Angkatan Udara Israel mengenai psikologi pelatihan efektif. Saya sedang memberitahu mereka satu kaidah penting pelatihan keahlian. Hadiah untuk peningkatan prestasi itu lebih ampuh daripada hukuman untuk kesalahan. Dalil itu didukung banyak bukti dari riset atas merpati, tikus, manusia, dan hewan lain. Ketika saya menyelesaikan ceramah antusias saya, salah seorang instruktur paling berpengalaman di kelompok itu mengacungkan tangan dan berbicara. Dia mulai dengan mengakui bahwa pemberian hadiah untuk peningkatan prestasi boleh jadi bagus untuk burung, tapi dia tak menganggapnya optimal bagi kadet penerbangan. Ini yang dia katakan. Seringkali saya memuji kadet penerbangan karena berhasil melakukan satu manuver aerobatik. Kemudian, kalau mereka mencoba manuver itu lagi, biasanya mereka malah melakukannya dengan buruk. Tapi, saya juga sering berteriak di kuping kadet kalau dia salah melakukan manuver dan biasanya di percobaan berikutnya dia lebih berhasil. Jadi tolong jangan beritahu kami bahwa hadiah itu mempan dan hukuman itu tidak mempan, karena yang terjadi malah sebaliknya. Itu suatu momen wawasan yang membahagiakan ketika saya melihat satu kaidah statistika yang sudah saya ajarkan selama bertahun-tahun dengan cara baru. Si instruktur benar, tapi dia juga salah. Pengamatannya tajam dan tepat ketika dia memuji satu prestasi, biasanya prestasi-prestasi berikutnya buruk, sementara hukuman biasanya diikuti peningkatan prestasi. Tapi kesimpulan yang dia dapat mengenai keampuhan hadiah dan hukuman meleset, yang dia amati dikenal sebagai regresi ke rata-rata, yang dalam kasus tersebut disebabkan naik turun acak pada mutu prestasi. Secara alami si instruktur hanya memuji kadet yang prestasinya jauh di atas rata-rata, tapi si kadet mungkin sedang beruntung saja pada kesempatan itu sehingga kemungkinan prestasinya kemudian merosot. Dipuji atau tidak, sama halnya si instruktur bakal berteriak ke kuping kadet hanya kalau prestasi kadet sangat jelek, sehingga kemungkinan mungkin akan membaik apapun yang dilakukan si instruktur. Si instruktur telah mengaitkan satu tafsir sebab akibat ke naik turunannya suatu proses acak yang tak bisa dihindari. Tantangan itu menuntut jawaban, tapi pelajaran aljabar mengenai prediksi kiranya tak bakal diterima dengan antusias. Sebaliknya, saya menggunakan kapur untuk membuat sasaran di lantai. Saya minta tiap perwira di ruangan memunguri sasaran dan melempar 2 koin ke arah sasaran berturut-turut. Tanpa melihat, kami mengukur jarak dari sasaran dan menulis kedua hasil tiap orang di papan tulis. Lalu kami tulis ulang hasilnya dengan mengurutkan dari yang paling mendekati sasaran sampai paling jauh pada percobaan pertama. Kelihatan jelas bahwa sebagian besar, tapi tidak semua, yang mendapat hasil baik pada percobaan pertama tidak mendapat hasil baik pada percobaan kedua, dan mereka yang percobaan pertamanya buruk secara umum lebih baik pada percobaan kedua. Saya tunjukkan kepada para instruktur bahwa yang mereka lihat di papan tulis sama dengan apa yang telah kami dengar mengenai percobaan melakukan manuver aerobatik berturut-turut. Prestasi buruk biasanya diikuti perbaikan dan prestasi baik lalu memburuk tanpa pengaruh dari pujian atau hukuman. Penemuan yang saya dapat hari itu adalah bahwa para instruktur penerbangan terjebak dalam keadaan yang patut disayangkan karena
Mereka menghukum kadet ketika berprestasi buruk. Biasanya sesudahnya mereka mendapati prestasi si kadet membaik, padahal hukuman itu sebenarnya tak efektif. Selanjutnya, bukan hanya para instruktur yang mengalami demikian. Saya menemukan satu fakta penting kondisi manusia. Umpan balik yang dihadapkan kehidupan kepada kita bersifat menyesatkan, karena kita cenderung baik kepada orang lain ketika mereka membuat kita senang dan jahat kalau mereka membuat kita tak senang. Kita dihukum secara statistik kalau bersikap baik dan dihadiahi kalau bersikap jahat. Bakat dan keberuntungan. Beberapa tahun lalu, John Brockman yang mengedit majalah online Edge bertanya kepada sejumlah ilmuwan apa rumus favorit mereka. Inilah jawaban saya. Sukses adalah bakat ditambah keberuntungan. Sukses besar adalah sedikit lebih banyak bakat, tapi banyak sekali keberuntungan. Gagasan tak mengejutkan bahwa keberuntungan sering membantu kesuksesan, punya konsekuensi mengejutkan ketika diterapkan pada 2 hari pertama satu turnamen golf tingkat tinggi. Agar sederhana, anggap pada kedua hari itu nilai rata-rata para peserta par adalah par 72. Kita berfokus ke seorang pemain golf yang sangat bagus hasilnya pada hari pertama, mengakhiri dengan nilai 66. Apa yang bisa kita pelajari dari nilai bagus itu? Satu kesimpulan yang langsung didapat adalah si pegolf lebih berbakat dibanding rata-rata pegolf lain dalam turnamen. Rumus sukses memberi kesan bahwa kesimpulan lain juga bisa dibenarkan. Pegolf yang mendapat hasil bagus pada hari pertama barangkali mendapat keberuntungan lebih besar pada hari itu. Jika Anda mengakui bahwa bakat dan keberuntungan sama-sama berkontribusi kepada kesuksesan, kesimpulan bahwa pegolf yang sukses itu beruntung sama besarnya dengan kesimpulan bahwa dia berbakat. Demikian pula jika Anda perhatikan seorang pemain yang mendapat nilai 5 di atas par pada hari itu, Anda punya alasan untuk menyimpulkan bahwa dia kurang jago dan sedang sial. Tentu saja, Anda tahu tidak ada dari kedua kesimpulan itu yang pasti. Mungkin saja pegolf yang mendapat nilai 77 sebenarnya sangat berbakat, tapi hari itu dia sangat apes. Walau tak pasti, kesimpulan-kesimpulan berdasarkan nilai hari pertama bisa dipercaya dan lebih sering tepat daripada keliru. Nilai di atas rata-rata pada hari 1 sama dengan bakat di atas rata-rata ditambah beruntung pada hari 1, dan nilai di bawah rata-rata pada hari 1 adalah bakat di bawah rata-rata ditambah tak beruntung pada hari 1. Sekarang anggap Anda tahu nilai seorang pegolf pada hari pertama dan diminta memprediksi nilainya pada hari kedua. Anda anggap bakat si pegolf tetap sama pada hari kedua, jadi tebakan terbaik Anda adalah di atas rata-rata untuk pegolf pertama dan di bawah rata-rata untuk pegolf kedua. Tentu saja keberuntungan itu perkara lain lagi, karena tak bisa memprediksi keberuntungan para pegolf pada hari kedua atau kapanpun. Tebakan Anda haruslah bahwa nilai yang didapat adalah rata-rata, tidak di atas atau di bawahnya, artinya tanpa ada informasi lain. Tebakan terbaik Anda terhadap nilai para pegolf pada hari kedua seharusnya bukan pengulangan nilai hari pertama. Sebaliknya, inilah yang bisa Anda katakan. 1. Pegolf yang mendapat hasil baik pada hari pertama bisa sukses pada hari kedua juga, tapi nilainya lebih kecil daripada hari pertama karena keberuntungan tak biasa yang mungkin dia alami pada hari pertama, kecil kemungkinannya berulang lagi. 2. Pegolf yang mendapat hasil buruk pada hari pertama, kemungkinan akan mendapat nilai di bawah rata-rata pada hari kedua, tapi nilainya akan meningkat karena kemungkinan nasib buruknya tidak berlanjut. Kita juga mengharapkan perbedaan antara kedua pegolf berkurang pada hari kedua. Walau tebakan terbaik kita adalah pegolf pertama, masih akan mendapat nilai lebih baik daripada pegolf kedua. Mahasiswa-mahasiswa saya selalu terkejut mendengar bahwa nilai terbaik yang diprediksi pada hari kedua lebih moderat, lebih dekat ke rata-rata daripada bukti yang mendasarinya, yaitu nilai hari pertama. Itulah sebab polanya dinamakan regresi ke rata-rata. Makin ekstrim nilai awalnya, makin banyak regresi yang kita harapkan.
karena nilai yang sangat bagus menyiratkan nasib sangat baik. Prediksi regresi itu beralasan, tapi akurasinya tak dijamin. Beberapa pegolf yang mendapat nilai 66 pada hari pertama akan mendapat nilai lebih bagus pada hari kedua jika keberuntungan mereka bertambah. Sebagian besar akan mendapat nilai lebih jelek karena keberuntungan mereka tak akan ada di atas rata-rata lagi. Sekarang mari kita bergerak melawan arah waktu. Urutkan para pegolf berdasarkan nilai hari kedua dan lihat nilai mereka pada hari pertama. Akan ada dapati pola regresi ke rata-rata yang sama persis. Para pegolf yang mendapat nilai bagus pada hari kedua barangkali sedang beruntung pada hari itu, dan tebakan terbaik adalah mereka kurang beruntung dan mendapat nilai lebih buruk pada hari pertama. Kenyataan bahwa Anda mengamati regresi ketika memprediksi peristiwa terdahulu dari peristiwa belakangan seharusnya membantu meyakinkan Anda bahwa regresi tidak punya penjelasan sebab akibat. Efek regresi ada di mana-mana. Begitu pula cerita sebab akibat keliru untuk menjelaskannya. Satu contoh terkenal adalah kutukan Sport Illustrated. Klaim bahwa atlet yang fotonya terpampang di sampul majalah Sport Illustrated bakal berprestasi buruk sesudahnya. Kepercayaan diri berlebihan dan tekanan untuk memenuhi harapan yang tinggi sering diajukan sebagai penjelasan. Tapi ada penjelasan lebih sederhana atas kutukan itu. Seorang atlet yang tampil di sampul Sport Illustrated pasti telah berprestasi tinggi sebelumnya, barangkali dengan bantuan keberuntungan, dan keberuntungan itu berubah-ubah. Kebetulan saya menonton cabang lompat ski putra di Olimpiade musim dingin sewaktu Amos dan saya sedang menulis artikel mengenai prediksi intuitif. Tiap atlet mendapat 2 kali giliran lompat dan hasilnya digabungkan untuk mendapat nilai akhir. Saya terkejut mendengar perkataan komentator sewaktu para atlet bersiap melompat untuk kedua kali. Lompatan pertama Norwegia tadi bagus. Dia akan tegang berharap bisa mempertahankan keunggulan dan kemungkinan malah lebih buruk. Atau lompatan pertama Swedia buruk dan sekarang dia tahu tidak ada beban. Dia bisa santai dan itu bisa membantunya jadi lebih baik. Si komentator jelas telah mendeteksi regresi ke rata-rata dan menciptakan cerita sebab akibat yang tak memiliki bukti. Ceritanya memang bisa benar, barangkali jika mengukur denyut jantung para atlet sebelum tiap lompatan, kita bisa memastikan apa benar mereka lebih rileks sesudah lompatan pertama yang buruk. Bisa juga tidak demikian. Yang perlu diingat adalah bahwa perubahan dari lompatan pertama ke kedua tidak memerlukan penjelasan sebab akibat. Perubahan itu adalah konsekuensi matematis tak terelakkan dari fakta bahwa keberuntungan berperan dalam menentukan hasil lompatan pertama, bukan cerita yang memuaskan. Kiranya kita semua lebih suka cerita sebab akibat, tapi hanya itulah yang ada. Memahami regresi, baik tak terdeteksi maupun dijelaskan secara keliru. Fenomena regresi itu aneh bagi akal budi manusia. Saking anehnya fenomena itu baru pertama kali diidentifikasi dan dimengerti 200 tahun sesudah teori gravitasi dan kalkulus diferensial ditemukan. Selain itu diperlukan salah seorang pemikir terbaik Britania abad ke-19 untuk memahaminya dengan susah payah. Regresi ke rata-rata ditemukan dan diberi nama pada akhir abad ke-19 oleh Sir Francis Galton, seorang sepupu jauh Charles Darwin yang terkenal ahli berbagai ilmu. Anda bisa merasakan kegirangan penemuan dalam artikel yang dia tulis pada 1886 dengan judul Regression Towards Medicine Theory in Hereditary Stature, yang melaporkan pengukuran bergenerasi-generasi biji tanaman serta perbandingan tinggi tubuh anak dan orang tuanya. Tulis Galton mengenai biji. Hasil yang didapat tampak sangat layak diperhatikan dan saya gunakan sebagian besar satu kuliah di Royal Institution pada 9 Februari 1877. Berdasarkan percobaan, tampaknya keturunan tidak cenderung mirip induk dalam hal ukuran biji, tapi selalu lebih mendekati rata-rata, lebih kecil daripada induk jika induk besar, lebih besar daripada induk jika induk kecil. Percobaan juga menunjukkan bahwa rata-rata regresi keturunan ke arah mediokritas itu sepadan dengan penyimpangan induk.
Jelas, Galton berharap pendengar kuliahnya di Royal Institution, organisasi riset independen tertua di dunia, sama kagetnya dengan dia terhadap hasil yang sangat layak diperhatikan. Yang benar-benar layak diperhatikan adalah bahwa dia terkejut dengan keteraturan statistik yang ada di mana-mana, seperti udara yang kita hirup, efek regresi yang bisa ditemukan kemanapun kita memandang. Tapi kita tak mengenalinya demikian. Mereka bersembunyi dari pandangan awam. Galton perlu beberapa tahun untuk bergerak dari penemuan regresi pada ukuran keturunan ke gagasan lebih luas bahwa regresi tak bisa tidak terjadi ketika korelasi antara dua ukuran tidak sempurna, dan dia membutuhkan bantuan para ahli statistika paling hebat pada zamannya untuk mencapai kesimpulan itu. Salah satu rintangan yang harus diatasi Galton adalah masalah mengukur regresi antara nilai-nilai yang menggunakan skala berbeda, seperti berat badan dan permainan piano. Itu dilakukan menggunakan populasi sebagai standar rujukan. Bayangkan berat badan dan kemampuan bermain piano 100 anak di semua kelas satu sekolah dasar telah diukur dan diurutkan dari tinggi sampai rendah. Jika Jane urutan ketiga dalam bermain piano dan ke-27 dalam berat badan, lebih pantas mengatakan Jane pintar bermain piano dibandingkan Jane gemuk. Mari kita buat beberapa asumsi yang akan menyederhanakan pada semua unsur. 1. Kemampuan bermain piano hanya bergantung kepada lama berlatih piano dalam seminggu. 2. Berat badan hanya bergantung kepada konsumsi es krim. 3. Konsumsi es krim dan lama berlatih piano tidak berhubungan. Sekarang dengan menggunakan peringkat atau nilai standar yang disukai ahli statistika, kita bisa menulis beberapa unsur. Berat badan adalah umur ditambah konsumsi es krim. Kemampuan bermain piano adalah umur ditambah lama berlatih per minggu. Bisa Anda lihat bahwa akan ada regresi ke rata-rata ketika kita memprediksi kemampuan bermain piano dari berat badan dan sebaliknya. Jika yang Anda ketahui tentang Tom adalah bahwa dia peringkat 12 dalam berat tubuh, jauh di atas rata-rata, Anda bisa simpulkan secara statistik bahwa Tom mungkin lebih tua daripada rata-rata dan juga bahwa dia mungkin mengonsumsi es krim lebih banyak dibanding anak-anak lain. Jika yang Anda ketahui tentang Barbara adalah bahwa dia peringkat 85 dalam kemampuan bermain piano, jauh di bawah rata-rata, Anda bisa simpulkan bahwa Barbara kemungkinan lebih muda dan kemungkinan berlatih lebih sedikit daripada anak-anak lain. Koefisien korelasi antara kedua pengukuran yang berkisar antara 0 dan 1 adalah besaran bobot relatif faktor-faktor yang sama antara keduanya. Contohnya, kita semua memiliki separuh gen masing-masing orang tua kita, dan untuk ciri-ciri yang hanya sedikit dipengaruhi faktor lingkungan, seperti tinggi badan, korelasi antara orang tua dan anak tak jauh dari 0,50. Untuk memahami makna besar korelasi, berikut beberapa contoh koefisien korelasi. 1. Korelasi antara ukuran benda-benda yang diukur tepat dalam sistem Inggris, inci, kaki, dan lain-lain, dan sistem metrik, meter, sentimeter, dan lain-lain adalah 1. Faktor apapun yang mempengaruhi pengukuran dengan satu sistem yang juga mempengaruhi pengukuran sistem lain, 100% penentunya adalah sama. 2. Korelasi antara tinggi dan berat badan yang dilaporkan sendiri di antara laki-laki dewasa Amerika adalah 0,41. Jika Anda melibatkan perempuan dan anak-anak, korelasinya bakal lebih tinggi karena jenis kelamin dan umur mempengaruhi tinggi dan berat badan, menaikkan bobot relatif faktor bersama. 3. Korelasi antara nilai SAT, tes kelulusan sekolah, dan GPA, indeks prestasi di universitas kira-kira 0,60. Tapi korelasi antara nilai tes kemampuan akademis dan keberhasilan pasca sarjana jauh lebih rendah, sebagian besar karena nilai tes hanya sedikit beragam di kelompok tersebut. Jika semua orang punya kemampuan akademis yang seragam, perbedaannya tidak akan berpengaruh besar dalam mengukur keberhasilan. 4. Korelasi antara pendapatan dan tingkat pendidikan di Amerika Serikat kira-kira 0,40.
5. Korelasi antara pendapatan rumah tangga dan 4 angka terakhir nomor telepon rumah adalah 0. Francis Galton butuh beberapa tahun untuk menyadari bahwa korelasi dan regresi bukan dua konsep berbeda. Keduanya merupakan dua sudut pandang terhadap konsep yang sama. Aturan umumnya gamblang, tapi punya konsekuensi mengejutkan. Apabila korelasi antara dua nilai tak sempurna, akan terjadi regresi ke rata-rata. Untuk menggambarkan wawasan Galton, simak pernyataan yang dianggap cukup menarik oleh kebanyakan orang. Perempuan sangat cerdas, cenderung menikah dengan laki-laki yang tak secerdas dirinya. Anda bisa memulai percakapan yang asik dalam pesta dengan meminta penjelasan terhadap pernyataan itu, dan teman-teman Anda akan tertarik untuk terlibat. Orang-orang yang sudah belajar statistika pun akan langsung menafsirkan pernyataan itu dengan sebab akibat. Boleh jadi sebagian orang akan menganggap perempuan sangat cerdas ingin menghindari persaingan dengan laki-laki sangat cerdas, atau dipaksa berkompromi dalam memilih pasangan karena laki-laki cerdas tak mau bersaing dengan perempuan cerdas. Penjelasan-penjelasan lain yang lebih mengada-ngada akan muncul juga. Sekarang, pertimbangkan pernyataan berikut. Korelasi antara inteligensi suami dan istri tidak sempurna. Pernyataan itu jelas benar dan tak menarik sama sekali. Siapa juga yang bakal berharap korelasinya sempurna? Tak ada yang dijelaskan, tapi pernyataan yang Anda anggap menarik dan yang Anda anggap remeh itu setara dengan aljabar. Jika korelasi antara inteligensi suami dan istri tidak sempurna, dan jika inteligensi laki-laki dan perempuan rata-rata tak berbeda, secara matematis tak bisa tidak. Para perempuan sangat cerdas akan menikah dengan suami yang rata-rata kurang cerdas dibanding mereka, dan juga sebaliknya. Regresi ke rata-rata yang diamati tidak bisa lebih menarik atau lebih bisa dijelaskan ketimbang korelasi yang tak sempurna. Barangkali Anda bersimpati terhadap pergulatan Galton dengan konsep regresi. Ahli statistika David Friedman malah pernah berkata, jika topik regresi muncul dalam sidang pengadilan pidana atau perdata, pihak yang harus menjelaskan regresi akan kalah. Mengapa regresi begitu sukar dimengerti? Alasan utama kesukarannya adalah tema yang berulang kali muncul di buku ini. Akal budi kita sangat bias ke penjelasan sebab akibat dan tidak bagus dalam menangani statistika belaka. Ketika perhatian kita ditarik ke suatu peristiwa, ingatan asosiatif akan mencari penyebabnya. Lebih tepatnya, aktivasi akan otomatis menyebar ke penyebab apapun yang sudah tersimpan dalam ingatan. Penjelasan sebab akibat akan dicari ketika regresi terdeteksi, tapi akan keliru karena sebenarnya regresi ke rata-rata punya penjelasan tapi tak punya penyebab. Peristiwa yang menarik perhatian kita di turnamen golf adalah sering menurunnya prestasi para pegolf yang sukses pada hari pertama. Penjelasan terbaiknya adalah bahwa para pegolf itu sangat beruntung pada hari pertama, tapi penjelasan ini tidak punya unsur sebab akibat yang disukai akal budi kita. Memang, kita membayar orang cukup besar untuk memberi penjelasan menarik terhadap efek regresi. Seorang komentator bisnis yang dengan tepat mengumumkan bahwa perusahaan ini mendapat hasil lebih baik tahun ini karena tahun lalu hasilnya buruk, bakal jarang ditanggap. Kesulitan kita dengan konsep regresi berawal dari sistem 1 dan sistem 2 tanpa instruksi khusus, dan dalam cukup banyak kasus bahkan sesudah ada instruksi statistik, hubungan antara korelasi dan regresi tetap sukar dilihat. Sistem 2 sulit memahami dan mempelajarinya. Itu sebagian karena ada tuntutan terus-menerus untuk menghadirkan tafsiran sebab akibat yang merupakan ciri sistem 1. Kondisi anak-anak penderita depresi yang diberi minuman energi membaik sesudah 3 bulan. Saya mengarang kalimat judul berita itu, tapi fakta yang dilaporkannya benar. Jika Anda memberi minuman energi ke sekelompok anak yang menderita depresi, mereka bakal menunjukkan perbaikan keadaan cukup besar. Begitu juga kalau anak-anak yang depresi itu disuruh berdiri dengan tangan atau memeluk kucing selama 20 menit tiap hari.
Sebagian besar pembaca kalimat itu akan secara otomatis menyimpulkan bahwa minuman energi atau memeluk kucing menyebabkan perbaikan, tapi kesimpulan itu sepenuhnya tak berdasar. Anak-anak yang depresi itu kelompok ekstrim karena lebih depresi daripada anak-anak lain, dan kelompok ekstrim mengalami regresi ke rata-rata seiring waktu. Korelasi antara tingkat depresi di berbagai pengujian itu kurang sempurna, jadi akan ada regresi ke rata-rata. Anak-anak yang depresi akan sedikit membaik seiring waktu, biarpun mereka tak memeluk kucing dan tak meminum minuman energi. Untuk menyimpulkan bahwa suatu minuman energi atau perlakuan lain ampuh, Anda mesti membandingkan sekelompok pasien yang mendapat perlakuan itu dengan kelompok kontrol yang tidak mendapat perlakuan atau yang lebih baik mendapat placebo. Kelompok kontrol diperkirakan akan merubah keadaannya berdasarkan regresi saja, dan tujuan percobaan adalah menentukan apakah para pasien yang diberi perlakuan mengalami perubahan lebih besar daripada yang bisa dijelaskan dengan regresi. Tafsir sebab akibat yang tak tepat atas efek regresi tidak terbatas kepada pembaca pres populer. Ahli statistika Howard Weiner membuat daftar panjang peneliti terkenal yang telah membuat kesalahan yang sama, keliru menganggap korelasi belaka sebagai sebab akibat. Efek regresi adalah sumber masalah yang lazim dalam penelitian, dan para ilmuwan berpengalaman punya rasa takut yang wajar terhadap jebakan pengambilan kesimpulan sebab akibat yang tak mendasar. Salah satu contoh kesalahan prediksi intuitif favorit saya diadaptasi dari buku bagus Mark Bazerman, Judgment in Managerial Decision Making. Anda seorang pembuat perakiraan penjual untuk satu toko serba ada dengan beberapa cabang. Semua tokonya sama besar dan berisi barang-barang yang sama. Tapi penjualan tiap toko berbeda karena faktor lokasi, persaingan, dan kebetulan Anda diberi data tahunan 2011 dan diminta memperkirakan penjualan tahun 2012. Anda diinstruksikan untuk menerima perakiraan umum ahli ekonomi bahwa penjualan akan meningkat secara umum sebesar 10%. Bagaimana Anda melengkapi tabel berikut? Saya akan meletakkan tabelnya di description box. Sesudah membaca bab ini, Anda tahu jawaban gamblang, yaitu menambah 10% ke penjualan tiap toko itu keliru. Anda ingin perakiraan Anda bersifat regresif, yang berarti menambah di atas 10% ke toko-toko yang penjualannya rendah dan menambah di bawah 10%, atau malah mengurangi penjualan toko-toko lain. Tapi jika Anda tanya orang lain, mungkin Anda membuat mereka heran. Untuk apa bertanya-tanya seperti itu? Seperti dengan susah payah ditemukan Galton, konsep regresi sangat tidak gamblang. Bicara tentang regresi ke rata-rata, dia bilang pengalaman mengajarinya bahwa kritik lebih ampuh daripada pujian. Yang tidak dia ketahui itu semua karena regresi ke rata-rata. Barangkali wawancara keduanya kurang mengesankan dibandingkan yang pertama karena dia takut mengecewakan kita, tapi lebih mungkin itu karena wawancara pertamanya terlalu bagus. Prosedur penyaringan kita bagus tapi tidak sempurna, jadi sebaiknya kita bersiap menghadapi regresi. Seharusnya kita tidak kaget kalau kandidat-kandidat paling baik sering gagal memenuhi harapan.